أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وصحابته وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana di sore hari ini dengan kondisi hujan tentunya, Allahumma shayyiban nafi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati hujan yang turun ini, memberkahi pertemuan kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah kaki kita, wabil khusus langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu. Dengan hadirnya panjenengan semua ke sini, Bu, walaupun dengan kondisi terbatas kita maklumi karena memang kondisi hujan. Jenengan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu kebaikan terhadap seorang hambanya adalah manakala seorang hamba tersebut dimudahkan langkah kakinya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala atau menuju majelis-majelis ilmu. Dan ini disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Tanda bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki pada seorang hamba itu suatu kebaikan, maka Allah akan jadikan hamba tersebut adalah yufaqihu fid din. Dimampukan, ditetapkannya seorang hamba itu untuk memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka bersyukurlah kita di sore hari ini dengan kondisi yang terbatas ya karena hujan dan lain sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan langkah kaki kita untuk bermajelis ilmu. Dan majelis ilmu ini, ma'asyiral muslimin, tentu senantiasa mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqa yatlubu fihi ilman salakallahu fi tariqil jannah. Siapa yang dari rumahnya berniat gitu ya, punya kesungguhan dalam hatinya ingin menuntut ilmu, maka Allah catatkan pahalanya dan dijamin surga sampai seseorang tersebut kembali kepada rumahnya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam terus kita curahkan penuh dengan rasa cinta dan rindu tentunya kepada satu-satunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kita sepakati manusia terbaik, kita sepakati sebagai suri tauladan kita. Dengan diutusnya beliau kita tahu mana halal mana haram. Dengan diutusnya beliau kita dikeluarkan dari masa jahiliyah juhala, dari masa kebodohan, dari masa kesyirikan. Dan tentu masyarakat muslimin kita berharap yang terus beritiba mengikuti petunjuk beliau, mengikuti risalah beliau, biidznillah nanti pada hari kiamat kita diberikan syafaat para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini saya mengangkat satu tema gitu. Sebetulnya bagus tema ini, cuman ya mungkin karena kondisi hujan ya, jadi tidak maksimal yang hadir. Tema yang saya angkat sore hari ini adalah landasan memilih suami dan yang tidak pantas untuk dijadikan suami. Memang tema ini mungkin bagi ibu-ibu sudah melalui ya, sudah menikah, apalagi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu kan gitu. Tapi ilmu ini tentu ibu-ibu sekalian sangat berguna, sangat bermanfaat, mungkin bisa digunakan nantinya ya mungkin untuk anak-anaknya, anak perempuannya yang akan menikah gitu,
atau mungkin bisa juga didakwakan atau disampaikan terhadap ya saudara-saudara ataupun pada orang lain. Mengapa demikian, masyarakat muslimin? Karena kita harus pahami, membangun sebuah rumah tangga itu bukan hanya sebatas kita membangun rumah dan tangga, tapi bagaimana rumah tangga itu benar-benar ya samarah, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semua itu tidak bisa tergapai tentunya tanpa didasari ilmu. Kalaupun hanya sekedar kita memahami atau mengetahui tapi tidak diimplementasikan, maka tidak akan berpengaruh. Maka pada kesempatan kali ini saya akan coba sampaikan landasannya apa saja dan siapa saja laki-laki yang tidak pantas untuk dijadikan suami. Tentu saya berharap para jamaah sekalian ya dalam bermajelis ilmu itu adalah mencatat. Jadi kata Nabi SAW, qayyidal ilmu bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan cara mencatatnya. Karena kalau kita mencatat itu insya Allah ya, kalau nanti lupa dibaca catatannya jadi ingat kembali. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah berkahi pertemuan kita dan dicukupkan waktunya. Ya. Jadi landasan dalam memilih seorang suami tentunya ini parenting ya. Landasan utama dalam memilih seorang suami adalah ya, yaitu barometernya adalah agama. Yang pertama, landasan dalam memilih seorang laki-laki untuk dijadikan suami ataupun nanti ilmu ini akan disalurkan kepada putri-putrinya ya, yang harus difahami oleh setiap kaum wanita, dan hal ini harus senantiasa ya ditempelkan dalam pelupuk matanya, bahwa landasan memilih seorang laki-laki untuk dijadikan suami adalah barometernya adalah agama. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza atakum man tardawna khuluqah wa dinahu fazawijuhu illa taf'alu takunu fitnatun fil ardi wa fasadu aridun. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang kepadamu seorang yang kita senangi agamanya, kita lihat agamanya baik, akhlaknya baik, gitu ya, maka nikahkanlah seseorang tersebut terhadap anak-anak perempuan kalian. Karena kalau tidak, ada datang satu laki-laki gitu ya, yang akhlaknya baik, agamanya bagus, gitu ya, kemudian kita tidak mau menikahkannya, padahal si laki-laki tadi memang sudah punya niatan yang baik gitu ya, untuk meminang mungkin putri kita dan lain sebagainya, kemudian kita tolak, maka dikatakan di sini adalah takun fitnatun fil ardi wa fasadu aridun, maka niscaya nantinya akan mendatangkan fitnah yang besar di muka bumi ini. Maknanya para jamaah sekalian, ya, ini tandanya kalau kita milih-milih gitu ya. Ada datang seorang laki-laki, agamanya baik, jelas gitu ya. Kemudian rajin beribadah, taat beragama gitu ya. Kemudian akhlaknya baik, adabnya baik, sopan santunnya ada gitu ya. Namun ya kita kurang sreg dari status sosial gitu. Maka ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nantinya kalau kita pilih-pilih ini akan timbul mafsadat yang besar, akan timbul permasalahan yang besar, fitnah, bermacam-macam fitnah. Fitnah tentunya akan terjadi suatu permasalahan, entah mungkin rumah tangganya akan ya tidak harmonis, tidak akan tercapainya sakinah mawaddah warahmah, atau berbagai macam permasalahan-permasalahan yang akan terjadi karena tidak didasari dibangunnya pondasi rumah tangga itu berdasarkan agama. Jadi jelas landasannya adalah agama. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus memilih atau menjadikan barometer agama itu untuk kita memilih calon suami?
Atau mungkin nanti kalau anaknya mau nikah, nak pilihlah yang agamanya bagus, kan gitu. Loh kenapa kan gitu? Karena secara otomatis ibu-ibu sekalian, kalau kita memilih calon suami itu yang memang barometernya agama, secara otomatis dia akan memuliakan wanita. Karena dia pahami bahwa agama Islam itu memuliakan wanita. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu binisai khaira." Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Pernah suatu ketika, masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita itu ya, dulu sebelum masa Islam datang gitu ya, atau masih masa jahiliyah begitu ya. Mohon maaf, kalau mau kita baca sirah atau baca sejarah itu, wanita itu tidak dihargai dalam Islam. Sampai-sampai orang-orang ya di Yunani, kemudian di Rusia gitu ya, mereka mewariskan anak-anak perempuannya itu hanya ya untuk kesenangan semata. Dan ini juga berlaku di masa jahiliyah di Arab sana. Dulu itu sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu seorang wanita, kalau orang-orang Arab sana itu punya melahirkan anak wanita itu, wa na'udzubillah ya, itu mereka dikubur hidup-hidup. Mereka dikubur hidup-hidup karena mereka menganggap kalau punya anak wanita itu adalah aib. Nah ini sampai ya dikatakan kalau mereka punya istri ya, orang-orang Arab di sana kalau punya istri itu diwariskan istrinya untuk anak-anaknya. Jadi anak-anaknya tidak ditinggalkan warisan harta, tidak ditinggalkan mungkin emas atau dirham atau perak, tidak. Tapi mereka mewariskan istri-istri mereka. Saking terhinanya seorang wanita pada saat itu. Nah, ketika Islam datang, ketika Nabi Muhammad SAW diutus dan mendakwakan tentang Islam ini, dirubah mindset cara berpikir itu, sehingga akhirnya Islam memuliakan wanita. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, orang laki-laki itu ya, kalian dikatakan baik itu adalah jika kalian berkelakuan baik, berperilaku baik terhadap istri-istri kalian. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi tentunya dan disahihkan oleh Syekh Albani di nomor 285. Jadi itu tadi Bu, kalau kita tentunya harus memilih barometer yang beragama, tentu akan banyak konsekuensi yang akan kita terima. Apa salah satunya adalah tentu dia akan ya memuliakan seorang wanita. Nah ini juga menjadi pertimbangan ya, tidak bisa seorang yang ahli agama taat beribadah tentunya kepada Allah dan Rasulnya gitu dibandingkan dengan orang-orang yang ya mohon maaf mungkin memiliki fashion yang lebih baik, fashion yang mungkin mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Dalam arti kata mungkin ya kita dihadapkan dengan dua orang laki-laki yang satu beragama, bagus agamanya gitu, dengan satu-satu yang hanya dia memiliki status sosial yang baik, mewah tampilannya ya, kemudian mungkin ya punya harta yang berlimpah. Dan juga tidak bisa kita ya membandingkan laki-laki yang beragama hafal walaupun satu ayat dalam Al-Quran, walaupun satu hadis Nabi dengan laki-laki yang mungkin hafal satu album musik kan gitu ya. Nah ini tidak akan ketemu. Maka tentu yang akan lebih baik adalah orang yang lebih baik agamanya, dan ini yang harus didasari ataupun difahami oleh setiap kaum wanita. Baik, di sini juga disampaikan, kalaupun kita ingin mengharapkan Ibu ya, mungkin di luar sana ada teman yang belum menikah atau mungkin anak-anak yang mau menikah, ya sudah Ustaz, saya ingin calon suami saya, calon anak-anak saya itu orang yang taat beragama. Naam, baik kalau begitu, tapi kita harus ingat al jaza min jinsil amal. Sebagaimana kita berperilaku, sebagaimana kita bersikap, maka kita akan dibalas.
Kalaupun kita sudah yakin bahwasanya kita akan memilih laki-laki yang beragamanya baik, akhlaknya baik gitu ya, maka ya tidak akan semudah itu juga kita dapatkan. Semua harus ada konsekuensinya, timbal baliknya. Langkah pertama adalah memantaskan diri untuk mendapatkan laki-laki yang soleh. Loh Ustadz, gimana maksudnya? Ya, kalau pengen dapat laki-laki yang sholat subuhnya di masjid bahkan sebelum muazin datang, ya kita pantaskan diri. Kita juga malam bangun sholat malam untuk sholat tahajud. Kita ingin laki-laki kita atau calon suami kita adalah orang yang rajin berpuasa sunnah Senin Kamis gitu ya, atau sampai mungkin puasa Daud gitu ya. Ya kita juga harus memantaskan diri, minimal setara melakukan amal kebaikannya. Tidak mungkin kan Bu ya, kita mengharapkan laki-laki soleh, laki-laki yang senantiasa terpaut hatinya dengan masjid gitu, tapi kelakuan kita masih tidak tutup aurat ya. Mungkin sholat juga masih ya, kalau pas ingat sholat gitu, kalau enggak ya enggak sholat. Nah ini enggak akan bisa ketemu. Maka langkah pertama agar kita bisa mendapatkan calon laki-laki atau suami yang memang kita jadikan agama sebagai barometernya adalah kita memantaskan diri. Tentu ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Al-Qur'an surat An-Nur surat yang 24 ayat yang 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-khabithatu li-khabithin wal-khabithuna li-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat ulaika mubara'una mimma yaqulu lahum maghfiratun wa rizqun karim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji juga, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji juga. Sedangkan perempuan yang baik Allah juga akan tempatkan terhadap laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik Allah juga sudah tempatkan nantinya dia akan dijodohkan terhadap perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu ciri-cirinya adalah bersih daripada apa yang dituduhkan terhadap orang-orang itu, dan mereka memperoleh ampunan serta rezeki yang paling mulia, yaitu surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini Ibu, kalau kita mengharapkan itu ya, mengharapkan laki-laki yang soleh, taat beragama gitu ya, ya kita juga harus mantaskan diri. Tidak mungkin terus kemudian kita belum tutup aurat gitu ya, atau mungkin masih malas untuk beribadah, malas untuk berpuasa, malas untuk melakukan amal-amal soleh, tapi kita ya bermimpi mendapatkan laki-laki yang sepadan juga. Itu landasannya tidak ada lain kecuali dalam kita memilih calon suami itu adalah barometernya adalah agama. Agama ini Ibu tidak bisa digantikan dalam hal apapun, sekalipun dia harus dibandingkan dengan laki-laki yang mungkin punya status sosial tinggi, jabatan tertinggi di salah satu perusahaan negara sekalipun, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang yang taat beragama. Mengapa? Logikanya Ibu, kalau dia beragama, kemudian dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan memuliakan wanita sebagaimana tadi saya sampaikan di awal. Tapi kalau dia tidak beragama, hanya mengandalkan status sosial, jabatan, kedudukan tertentu, maka tidak ada jaminan, karena rumah tangga tidak dibangun di atas fondasi agama. Ustadz, kalau jadi satu gimana? Ya dia beragamanya bagus gitu ya, terus kemudian dia juga punya status sosial tinggi, yaitu suatu kenikmatan. Cari yang seperti itu. Tapi kalau harus dibandingkan yang satu taat beragama, agamanya bagus, dan yang satu tidak, hanya mengandalkan status sosial, maka pilihlah laki-laki yang taat beragama. Mengapa? Sekalipun nanti Ibu kalau menikah dengan laki-laki yang agamanya bagus tapi status sosial tidak begitu tinggi gitu ya, kerjaannya ya datar-datar aja gitu ya, penghasilannya juga standar-standar aja, mungkin di bawah standar gitu ya, harus yakin
Allah menjanjikan ibu, dua orang wanita, satu orang laki-laki dan satu orang wanita yang menikah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadli. Dan nikahkanlah, dalam surat An-Nur ayat 31, nikahkanlah laki-laki yang masih membujang tentunya dan wanita yang juga masih tersendiri itu ya. Kalau keduanya miskin, lil fuqara ayyughnihimullahu min fadli, maka Allah nanti akan mengangkat rezeki mereka. Allah nanti yang akan memberikan rezeki terhadap keduanya. Kita saksikan ibu ya, banyak sekali ketika seorang laki-laki dan wanita menikah gitu ya, maka di awal-awal pernikahannya status ekonominya akan meningkat, akan baik. Itu bukti janji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti sampai tengah-tengah mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terjadi kemerosotan ekonomi, itu hal wajar. Tidak ada pernikahan itu yang sempurna, tidak ada pernikahan itu yang tidak ada masalah sekalipun permasalahan ekonomi. Tapi bagaimana pernikahan itu dibangun di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah rahmat Allah dan pertolongan Allah akan turun terhadap orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu landasan dalam kita memilih laki-laki untuk dijadikan suami, ibu. Sekarang kita masuk dalam ya, siapa saja laki-laki yang tidak pantas untuk dijadikan suami. Insya Allah bu ya, suaminya panjang dengan semua yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun yang lalu, senantiasa memberikan kasih sayang dan rumah tangga yang ibu bangun menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ibu, landasan pertama jelas dia harus beragama ya. Lantas siapa saja sih laki-laki itu yang jangan dijadikanlah selama dia punya sifat-sifat ini, dia punya sifat-sifat keburukan semacam ini. Kalau kita jumpai sifat-sifat semacam ini terhadap calon-calon suami ataupun calon-calon suami dari anak-anak kita, maka katakan jangan dijadikan suami. Karena kalau ada salah satu ciri sifat ini yang masuk dalam laki-laki tersebut, maka kita harus sadari akan ada konsekuensi yang kita terima. Baik, yang pertama yang tidak pantas untuk dijadikan suami adalah laki-laki yang tidak beragama Islam. Mutlak ini. Datang seorang laki-laki mau melamar kita atau melamar anak-anak kita, tanyakan dulu agamanya apa. Kalau agamanya di luar agama kita, non muslim, orang kafir gitu ya, Nasrani, Yahuda, wa Nasara, tolak. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tunghihul musyrikina hatta yu'minu wa la 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'un illal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayati linnasi la'allahum yatadakkarun. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, sekalipun ataupun meskipun ya dia menarik perhatianmu. Maknanya laki-laki yang beriman sekalipun, mohon maaf, pekerjaannya, saya tidak merendahkan ya, sekalipun pekerjaannya sebatas seorang kuli atau mungkin ya pekerjaannya hanya, mohon maaf, tukang becak misalkan gitu ya, itu masih jauh lebih mulia ketimbang laki-laki musyrik, laki-laki kafir terang-terangan dia memang bukan muslim gitu ya, walaupun dikatakan di sini dia menarik perhatianmu. Apa maknanya? Sekalipun dia lebih kaya, sekalipun dia punya status sosial yang tinggi, rumahnya ada di mana-mana. Ini rumah saya ada 4 ini, sawah saya di kampung ada 5 hektar. Tapi dia kafir, musyrik, jangan dinikahi. Dikatakan di sini adalah haram hukumnya. Sedangkan dilanjutkan dalam ayat ini, wallahu yad'u ilal jannati wa maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayati linnasi la'allahum yatadakkarun.
sedangkan Allah mengajak surga dan ampunan dengan seizinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan jalan sebetulnya. Sejatinya umat Muhammad ini, semua umat Muhammad ini dengan bersyahadat saja dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Duh, kok bisa Ustaz? Iya. Karena syarat utama untuk masuk ke dalam surganya Allah itu dia bersyahadat, beriman kepada yang punya surga. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus ingat, kita selain bersyahadat itu memang sudah bersyahadat, berikrar saya Islam gitu ya. Tapi kita harus ingat, syaitan minal jinnati wan nas akan senantiasa menggoda kita dan terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selain bersyahadat harus melakukan amal-amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini Allah terangkan Ibu, kalau kamu sudah dijamin surga dengan syahadatmu itu, jangan kamu rusak surgamu itu yang sudah aku sediakan dengan cara kamu menikahi laki-laki yang tidak beragama Islam. Jelas orang itu, laki-laki itu kafir, musyrik gitu ya. Kamu nikahi. Bahasa saya ya surgamu saya ambil lagi kan ya. Ustaz, kalau sesama muslim pun itu kita bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Naam. Nabi sampaikan, "Kullu ibni Adam khata'u wa khairu khata'ina tawwabun." Setiap anak cucu manusia ini pasti pernah tergelincir dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti pada berbuat salah. Wa khairu khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, dia sadar, segera beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar itu. Tetapi manakala seseorang itu atau suami kita menikah dengan sesama muslim misalkan itu ya, laki-laki yang muslim beriman bermaksiat, kemudian dia sadar bertaubat, selesai sudah. At-taubatan jublu ma qablaha. Taubatnya seseorang yang melakukan kemaksiatan itu membersihkan dosa yang telah lalu. Perhatikan Bu ya, Umar bin Khattab itu ya, Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar. Dia dulu orang yang paling tegas, keras ingin memerangi Rasulullah sebelum dia masuk dalam Islam. Tapi manakala dia telah memeluk dalam Islam Ibu, at-taubatan jublu ma qabla, secara otomatis Allah membersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Dan saat ini sudah dijamin surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas itu ya. Kalau mau nikah, cari suami atau cari menantu itu laki-laki yang beragama Islam. Di luar Islam, suruh mundur saja. Bahaya. Allah mengancam di sini, ya. Kita akan mendapat kerugian. Apa itu? Surga. Allah itu sudah ngajak kita ke surga. Kok kita malah menjerumuskan diri masuk ke dalam api neraka. Itu yang pertama. Jelas yang tidak pantas untuk dijadikan suami adalah tidak beragama Islam. Laki-laki yang tidak beragama Islam, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan dijadikan suami. Kemudian yang kedua Ibu, yang tidak pantas untuk dijadikan suami adalah laki-laki yang tidak taat beragama. Yang tidak taat beragama. Dalam Islam Ibu, laki-laki yang taat beragama itu dikenal dengan istilah soleh, ya Bu ya. Kalau perempuan adalah soleha. Sedangkan laki-laki yang tidak pantas dinikahi adalah laki-laki yang tidak taat beragama. Dia muslim, kalau tadi sudah jelas ya, dia bukan muslim maka jangan dinikahi. Sekarang dia muslim, kita sudah masuk dalam ranah dia muslim, tapi dia tidak taat beragama, jangan dinikahi. Apa Ustaz dalilnya? Di dalam Al-Quran surat An-Nisa Ibu, di ayat yang ke-59. Agak susah. Saya mohon maaf Bu ya, saya masih kurang fit jadi gatal tenggorokan. Saya tak izin minum dulu ya. Saya nanti habis ini ngisi lagi pada maghrib. Bismillah. Baik, tidak taat beragama. Apa dalilnya Ustaz? Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, taati Allah dan taati Rasul. Jelas ayatnya menyampaikan kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang beriman, ya tapi terserah juga kalau kita tidak merasa beriman ya nggak apa-apa. Ayat ini dikhususkan bagi orang-orang yang merasa beriman pada Allah dan Rasulnya. Atiullah, taati Allah, wa atiur Rasul, dan taati Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin ataupun penguasa di tengah-tengah kalian. Kita perhatikan di sini dalam ayat ini, Bu, kata taat itu hanya berlaku terhadap Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri minkum, tidak ada lagi kata taat, karena taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, nggak ada tawar menawar lagi. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, jalankan. Apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran, jalankan. Apa yang Allah larang dalam Al-Quran, tinggalkan. Apa yang Nabi kerjakan, laksanakan. Apa yang Nabi contohkan, lakukan. Tapi yang Nabi tidak contohkan, tinggalkan. Barometer kedua, laki-laki yang tidak pantas untuk dijadikan suami adalah tidak taat beragama. Jelas Allah perintahkan siapapun laki-laki di muka bumi, walaupun ayat ini berlaku secara umum, maka masuk juga kategorinya adalah seorang laki-laki. Kalau dia tidak taat pada Allah dan Rasulnya, akan jadi permasalahan dalam rumah tangganya. Ya Ustaz, kok bisa? Iya, karena kalau dia nanti sudah mentaati Allah dan Rasulnya, kemudian ada permasalahan dalam rumah tangganya, lihat lanjutan ayat ini. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalaupun nanti terjadi perbedaan ataupun kendala-kendala dalam rumah tangganya, dia tidak pakai ilmu liberalnya, tidak pakai ilmu sekulernya, tidak pakai ilmu logikanya, dia kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar problematika umat ini kecuali Allah dan Rasulnya. Semua permasalahan-permasalahan yang ada di muka bumi ini, Allah sudah berikan jalan keluar dalam Al-Quran. Nabi sudah memberikan implementasinya dalam hadis-hadis Nabi, dalam perilaku-perilaku Nabi. Tinggal bagaimana kita ini mau tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik petunjuk umat Islam ini dalam segala lini kehidupan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk kedua setelah petunjuk Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu. Orang kalau tidak taat beragama, Bu, itu bahaya sekali dalam rumah tangganya. Dia akan pakai ilmu jari ini, ilmu katanya. Kata orang dulu, nah ini, kata mbak saya, tidak ketemu. Ini bahaya. Tapi kalau orang taat beragama, dia tahu mentaati Allah dan Rasulnya. Setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga itu pasti senantiasa mengedepankan Allah dan Rasulnya. Bayangkan, Allah dan Rasulnya ditaati, secara otomatis istri akan dimuliakan kan gitu. Wanita-wanita akan dimuliakan. Tapi kalau dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya, akan jadi permasalahan di kemudian hari. Baik, saya ringkas, Bu ya. Ternyata waktunya sudah kurang berapa menit ya. Insyaallah cepat sekali ya. Baik, itu yang kedua, taat beragama. Kalau dia tidak taat beragama, maka dia tidak pantas untuk dijadikan seorang suami. Yang ketiga adalah senantiasa tidak melakukan kemaksiatan. Ciri yang ketiga atau laki-laki yang tidak pantas dijadikan suami itu, ciri yang ketiga adalah senantiasa melakukan kemaksiatan. Bu, kalau kita jumpai laki-laki sering melakukan maksiat, tahu secara zahir tampak seringkali berbuat maksiat, jangan dijadikan suami. Jadi masalah di kemudian hari. Kenapa, Ibu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Tahrim, Bu, surat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah dirimu atau peliharalah dirimu, wa ahlikum narah, dan keluargamu dari api neraka. Bu, jaga dirinya saja nggak bisa, bagaimana mau jaga rumah tangganya?
bagaimana mau jaga keluarganya. Rasulullah katakan apa? Seorang laki-laki kalau sudah menerima kalimat akad saya terima, tanggung jawab orang tua tadi sudah berbalik kepada seorang suami tadi. Maknanya pada saat itu juga tanggung jawab menyelamatkan seorang istri dan anak-anak keturunannya berpindah dari orang tua kepada suaminya. Wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar api neraka itu dari manusia dan batu. Alaiha malaika giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya itu malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran surat Tahrim di ayat yang ke-6, Bu. Ini bahaya sekali. Salah kita memilih laki-laki untuk kita, ya nanti bisa disampaikan mungkin yang belum nikah ataupun pada calon-calon anak kita yang perempuan gitu ya. Bahaya kalau sampai kita memilih seorang laki-laki yang gemar melakukan kemaksiatan, ini akan fatal. Bagaimana mungkin dia bisa menanggung atau menjadi tanggung jawab untuk keluarganya sedangkan dia menjaga dirinya saja tidak bisa. Nah, Bu, sebagaimana saya sampaikan di poin sebelumnya, kita manusia tergelincir kemaksiatan itu hal biasa. Bahkan dalam ayat lanjutannya itu, Bu, ya, dua ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang sudah buat salah kemudian taubatan nasuha, selesai permasalahan itu. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi masalah kalau orang itu bermaksiat terus, dia asik dalam kemaksiatannya. Istri, anaknya diajari juga, jadi kendala itu. Maka kalau kita jumpai ciri-ciri seperti ini, maka jangan dinikahi. Baik, selanjutnya yang keempat, Ibu, adalah ciri-ciri atau suami laki-laki yang tidak pantas untuk dijadikan suami adalah lemah dalam komitmen beragama. Ibu, seorang suami itu dituntut untuk bisa mempertahankan agamanya. Selain agama dirinya, dia juga dituntut untuk bisa ya menjaga agama-agama keluarganya. Contoh, Ibu, kita sudah beragama dengan baik, ngaji kita bagus, sholat kita bagus gitu ya, tapi ternyata istri kita masih belum mau sholat. Atau mungkin juga itu ya kebalikannya, seorang istri sudah agamanya bagus, sholatnya bagus, tapi laki-laki suaminya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah, sampai keluar murtad dari agama Islam ini. Nah, kalau laki-laki seperti ini, Bu, tidak bisa punya komitmen dalam agamanya, ini akan jadi kendala di kemudian hari. Kita harus ingat, Ibu, semua pemimpin akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Termasuk seorang suami nantinya akan ditanya dan diminta pertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Siapa itu? Keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur. At-Tur ini surat ke-52 di ayat yang 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu wattaba'uhum dzurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka juga nanti di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka setiap orang yang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Bu, kalau nanti di surga pengen reuni sama istri sama anak gitu ya, jaga keimanan, cari laki-laki yang bisa punya komitmen yang bagus dalam agama ini. Kalau laki-laki kita, calon suami kita atau suami kita mungkin pagi beriman sore kafir, atau sore beriman paginya kafir, jangan dijadikan suami. Bahaya gitu. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Memang syafaat pertama dari Rasulullah, tapi syafaat kedua adalah keluarga terdekat kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita. Selama kita punya amal kebaikan, kita bisa memberikan syafaat. Tapi kalau dalam urusan dunia seperti ini dan untuk kepentingan akhirat dia tidak bisa menjaga kepentingannya atau komitmennya dalam agama, fatal ini.
Siapa yang bisa menuntun kita dalam kebaikan dalam agama ini? Bayangkan Bu, kita punya suami itu yang lemah komitmen agamanya, terjerumus kita dalam kemaksiatan. Kita tidak tutup aurat, biar aja. Ya, terima laki-laki itu ya, saat suami kerja biar aja. Wah, ini timbul masalah besar. Ini dinamakan lemah dalam komitmen beragama. Baik, yang selanjutnya Ibu, yang kelima adalah laki-laki yang tidak pantas untuk dijadikan suami adalah laki-laki yang tidak taat kepada kedua orang tuanya. Mengapa Ibu? Laki-laki itu kalau dia bertaat sama orang tuanya dijamin surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus ingat juga Bu, laki-laki itu kalau dia durhaka kepada orang tuanya, ini akan menjadi sebab atau kerikil-kerikil rusaknya rumah tangga. Loh kok bisa Ustaz? Iya, Nabi Muhammad SAW mengatakan Bu, dalam sebuah hadis, ridhonya Allah itu wa ridho walidain, tergantung ridhonya orang tua. Jadi kalau laki-laki tersebut yang kita pilih jadikan suami itu sukanya cari ridhonya orang tua, yakin ridho Allah itu akan turun. Tapi lanjutannya di sini, wa sakhatallahu fi sakhatallah walidain. Dan harus ingat juga, selain ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua, marahnya Allah, murkanya Allah itu juga tergantung marahnya orang tua. Jadi kalau ibu milih laki-laki yang enggak berbakti sama orang tuanya, senengannya durhaka, melawan gitu Bu ya, secara otomatis Allah juga akan murka. Kalau sudah murka, pengaruh dalam rumah tangga. Sedangkan kita sudah terlanjur memilih laki-laki seperti itu, maka jangan dipilih laki-laki yang tidak berbakti kepada orang tua. Pengaruhnya sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Mungkin rezeki Allah tidak akan turun, Bu ya. Mungkin juga keberkahan itu nggak akan turun. Nah, ini banyak sekali kendala-kendalanya. Maka yang tidak kalah penting harus kita perhatikan, bagaimana seorang laki-laki itu taat dan bakti kepada orang tua. Tentu Ibu, berbakti pada orang tua saya lebarkan sedikit ya. Kita diperintahkan wa qad rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidayni ihsana. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada orang tua. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Tapi kita harus ingat, taat kepada orang tua selama taat dalam hal yang ma'ruf. Taat dalam hal yang ma'ruf. Ada orang yang saklek, Bu. Sakleknya begini. Kamu kurang ajar sama orang tua, kan gitu ya. Saya akan sumpahkan kamu. Saya orang tua sakit hati, saya tak sumpahkan kamu, kan gitu. Padahal orang tuanya berbuat maksiat, atau orang tuanya mendukung kezaliman misalkan gitu. Tahu perbuatan zalim, orang tuanya mendukung, maka hal semacam ini tidak wajib untuk kita taati. Apakah berdosa? Tidak. Allah mengatakan dalam surat Luqman itu di ayat yang ke-15, wa in jahadaka an ala tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Al-Luqman ayat yang ke-15. Dan kalau keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku, maknanya adalah berbuat syirik Bu ya. Tapi para ulama mentafsirkan, silakan dibuka tafsirnya Ibnu Katsir, tafsirnya Syekh Abdurrahman Syed Al-Sa'di ya, dalam Al-Qur'anul Karim Ar-Rahman, kemudian tafsir berbagai macam kitab tafsir, semua mengatakan selain kesyirikan, maka kalau orang tua menyeru dalam hal kedzaliman gitu ya, maka jangan kamu mengikutinya. Walaupun kita tetap harus ya diperintahkan berbuat baik, tetap kita berbuat baik, tapi perilaku-perilaku kedzalimannya, perilaku-perilaku kemaksiatannya jangan diikuti. Ustaz, apa enggak dosa? Tidak. Nabi Muhammad SAW yang menjamin, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk sesama manusia kalau harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, kalau orang tua jelas menyeru, ya Ustaz, dia tidak menyuruh, orang tua saya tidak menyuruh dalam kemaksiatan, tapi tahu kemungkaran, tahu kemaksiatan, kedzaliman, dia mendukung dan kita diajak ke sana, jangan diikuti. Jelas Bu ya? Jangan ujuk-ujuk orang tua tidak usah ditaati gitu ya. Lihat dulu permasalahannya apa. Kalau memang jelas benar tolak ukurnya adalah Quran, hadis, agama kita, terlihat perilaku orang tua kita mendolimi atau berbuat dolim dan mengajak kita dalam kedoliman, jangan ditaati.
La ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia kalau harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu barometer penting juga. Jangan menjadikan suami yang tidak taat kepada orang tuanya. Kemudian kita lanjutkan, Ibu. Saya sampaikan tadi kenapa kok harus pilih laki-laki juga yang harus taat pada orang tua, karena dijamin surga. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat datang pada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin ikut jihad, ingin ikut perang, kan gitu ya. Kemudian ditanya, apakah orang tuamu masih ada? Ada, pulanglah. Maksudnya layani orang tuamu. Padahal Bu, jihad itu mati, kalau dia mati berjihad, terbunuh, pahalanya syahid dan masuk dalam surga. Tapi Nabi SAW mengisyaratkan orang tadi, kamu pulang, masih punya orang tua, pulang, layani orang tuamu. Berarti pahala orang yang berbakti pada orang tua dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, itu yang kelima, Ibu. Jangan jadikan laki-laki yang tidak taat pada orang tuanya untuk dijadikan suami. Kemudian yang keenam adalah tidak mandiri dalam hal ekonomi. Kalau kita jumpai laki-laki tidak mandiri dalam hal ekonomi, jangan dijadikan suami. Apa maksudnya, Ibu? Seorang laki-laki manakala sudah menikah, dia punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Makanya isyarat Nabi dalam hadis itu adalah, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau kalian sudah mampu, sudah kata ba'a, mampu untuk menikah, menikahlah. Makna mampu di sini falyatazawwaj itu adalah menikahlah, mampu dalam segi ekonomi. Jangan nikah, Bu, dengan laki-laki yang tidak punya pekerjaan. Jangan menikah dengan laki-laki yang ekonominya mengandalkan kekayaan orang tuanya. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Makanya kalau ada laki-laki datang mau melamar atau melamar putrinya, tanya apa kerjaannya. Tidak bicara penghasilan, Bu ya. Apa kerjaannya? Karena kalau dia punya kerjaan walaupun gajinya sedikit, terima. Tapi kalau datang tidak punya kerjaan, ini bahaya. Penghasilan itu berapapun besarnya itu tergantung bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur walaupun sedikit, Bu, berkah, cukup, Allah cukupkan itu. Tapi kalau banyak tidak berkah, kemudian kita tidak bersyukur, tidak akan pernah cukup. Maka jangan menjadikan seorang laki-laki yang tidak punya kemandirian ekonomi untuk menjadi seorang suami. Ini jadi kendala, karena anda sudah menikah, Bu. Apa-apa telepon orang tuanya. Bapak, ayah, saya butuh ini. Manja akhirnya. Sedangkan tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya adalah tanggung jawab seorang suami. Jadi bagaimana mungkin seorang suami mau dijadikan suami sedangkan dia tidak punya kemandirian dalam ekonomi. Bahkan, Bu, dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan, idza anfaqu lil muslimin nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqat. Jika seorang muslim memberikan sedekah kepada keluarganya dan ia berharap pahala dari itu, maka nafkah tersebut bernilai sedekah. Murni, Bu ya, sedekah yang dia laki-laki tadi bekerja itu murni dari pekerjaannya akan jadi pahala yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Tapi kalau dia mengharapkan dari orang tuanya gitu ya, orang tuanya punya jabatan tertentu dan harta kekayaannya 7 turunan nggak habis gitu, ya jangan, nggak boleh seperti itu. Karena perintah nafkah itu perintah seorang suami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'alal mauludi lahu rizquha wa kiswatuhum bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban ayah itu, bapak atau seorang suami itu, memberi makan dan pakaian kepada para ibu secara ma'ruf. Jelas, Bu ya. Jadi kalau laki-laki tidak mau memberikan nafkah, tidak lihat banyaknya, Bu ya, tapi kesungguhannya dalam tanggung jawabnya memberikan nafkah, itu yang harus kita apresiasi, itu yang harus kita hargai. Daripada seorang laki-laki yang hanya mengandalkan apa, Bu, status sosial saja, mengandalkan harta orang tuanya saja. Nah, ini nggak boleh dalam Islam. Nah, laki-laki seperti itu tidak layak untuk dijadikan suami. Baik, itu yang nomor 6. Sekarang yang ketujuh, Bu, adalah tidak pantasnya laki-laki untuk dijadikan suami
manakala laki-laki itu tidak punya jiwa kepemimpinan. Loh, apa Ustaz maksudnya kok pemimpinan kan gitu ya? Ya jelas, laki-laki manakala dia sudah menikah, dia punya tanggung jawab memimpin rumah tangganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Laki-laki itu memang sengaja Allah tempatkan di atas para wanita. Kalau ada rumah tangga, dia punya kewajiban memimpin rumah tangganya, istri dan anaknya. Bayangkan kalau dia tidak punya jiwa kepemimpinan, diatur, disetir oleh istrinya, waduh, jadi masalah. Kita harus ingat, saya sampaikan tadi, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Sehingga kalau laki-laki kemudian tidak bisa memimpin dirinya, tidak mampu memimpin keluarganya, mau dibawa kemana rumah tangga ini? Bu, sering dengar ya, surganya istri itu ada pada suaminya. Kalau suaminya tidak bisa memimpin, ada istrinya berbuat salah, tidak bisa diteruskan atau tidak bisa diluruskan gitu ya, tidak bisa dibina, lantas bagaimana mau masuk dalam surganya Allah? Anaknya tahu berbuat salah, berbuat maksiat, tidak diluruskan, tidak dinasihati, dibiarkan, lantas bagaimana keluarganya akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita tadi mau reuni nanti di surganya Allah, sedangkan seorang laki-laki tadi tidak punya jiwa kepemimpinan dalam memimpin rumah tangganya. Kemudian yang ke-8 Ibu, laki-laki yang tidak pantas untuk dijadikan suami adalah yang tidak bertutur kata yang baik. Laki-laki Ibu sebelum datang atau sebelum menikah ngomongnya sudah jelek, suka menghasut gitu ya, atau mungkin kalau ngomong tuh kasar, jangan dijadikan suami. Rusak Ibu rumah tangganya. Apa? Nanti sudah menikah dihujat terus Ibu. Kesalahan sedikit diungkit. Pagi hari ketemu pagi hari terus diungkit terus. Walaupun kecil kesalahan itu, padahal wajar biasa seorang istri itu punya kesalahan. Tapi seharusnya dia menasihati secara baik, secara ma'ruf, tapi dia menghujat. Nah, kalau sudah seperti itu bahaya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, berbicaralah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bicara dengan perkataan yang benar, perkataan yang lurus, perkataan yang baik. Karena kalau kita berbicara yang baik itu Bu, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya sekali. Karena kalau dia dari awal sudah kita jumpai sifatnya, karakternya suka menghujat, ngomong yang jelek gitu ya. Nah, kalau kemudian kita teruskan, ini kan jadi bahaya. Akan jadi masalah di kemudian hari. Pasti rumah tangga akan dipenuhi dengan hujatan-hujatan. Maka saya sering menyampaikan kan dalam kajian-kajian saya ataupun khutbah saya, kalau membahas masalah lisan itu, mengapa Nabi SAW menjadikan baiknya Islamnya seseorang atau tanda keimanan seseorang itu, baiknya iman itu Bu ya, sejauh mana seseorang itu bisa menjaga lisannya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kalau orang itu beriman pada Allah dan hari akhir, pasti yang keluar dari lisannya adalah falyakul khairan, ucapan yang baik, perkataan yang baik. Kalau dia tidak mampu, tidak bisa menahan, auliyasmut, diam. Diam itu Bapak Ibu sekalian menyelamatkan seseorang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya saya merenung. Sering kan saya analogikan itu. Mungkin selama ini suami istri itu saling tuntut menuntut dalam pengadilan. Bukan karena suaminya pelit, ya, medit, atau mungkin suami suka mukul wajah istrinya, tapi semua rata-rata disebabkan komunikasi yang kurang baik. Istrinya sakit hati dihina, istrinya sakit hati dimarahi terus, ya, itu ya. Ya. Nanti sudah sampai pada puncaknya dan punya karakter memang berbicara jelek, mohon maaf, kebun binatang keluar semua nanti. Nah, ini bahaya sekali. Ini rumah tangga seperti ini tidak akan sehat nantinya. Jadi jelas Ibu, jangan menjadikan laki-laki yang tidak pandai menjaga tutur katanya untuk menjadi seorang suami. Kemudian yang ke-9 Ibu adalah laki-laki yang tidak pantas untuk dijadikan suami adalah yang tidak mempergauli istri dengan cara yang baik.
Bu, dulu kalau menikah itu sering Bu ya, dalam buku nikah itu di awal ya, itu ada ayat An-Nisa Bu. Wa ashiruhuna bil ma'ruf. Laki-laki Bu yang pantas dijadikan suami itu yang mempergauli istri dengan baik, melayani istri dengan baik. Kalaupun istri ada kesalahan Ibu, itu dinasihati dengan baik, tidak dipukul. Kita diperintahkan seorang laki-laki itu membina istri dengan cara yang baik. Kalaupun ada pertikaian permasalahan itu Ibu, Allah terangkan dalam Al-Quran Nisa, surat An-Nisa itu 34-35 itu ada tata caranya. Mulai ya dinasihati, nasihati tidak bisa, pisahkan dari ranjang tidak bisa ya, kemudian pisahkan dari rumah, sampai nanti mungkin menghadirkan ya masing-masing pihak keluarga atau juru damai. Terakhir puncaknya adalah perceraian. Boleh memukul, di situ ada kata doroba, tapi memukul yang tidak berbekas. Para ulama menafsirkan ada dua, pukulan secara lisan, perkataan itu yang bisa memberikan ya pembelajaran untuk dia. Ada juga menafsirkan sebagai pukulan tapi tidak membekas kan itu. Tapi sejatinya laki-laki itu bukan kodratnya untuk melawan seorang wanita. Jadi jelas Bu, kalau seorang wanita atau seorang laki-laki suka mukul istrinya, ngelarani istrinya, jangan dijadikan suami. Kemudian yang terakhir Ibu, yang nomor 10 adalah berakhlak yang baik. Dari semua itu, laki-laki yang tidak pantas dijadikan suami adalah laki-laki yang tidak punya akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW, innamal bu'itsu liutami makarimal akhlak. Beliau Ibu diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau ada seorang laki-laki belum mungkin ya, belum menikah gitu ya, baru perkenalan dengan keluarga gitu Bu ya, terus kemudian tidak welcome gitu dengan keluarganya, ditegur, tidak mau negur balik gitu ya, minimal tersenyum itu menunjukkan akhlak yang baik. Atau mungkin akhlak buruk lainnya apa? Suka ngadu domba. Wah, ini bahaya sekali. Belum masuk dalam keluarga suka ngadu domba, ini bahaya. Karena apa? Ketidaksenangan ya seorang laki tersebut terhadap keluarga si wanita. Nah, itu banyak kita jumpai fakta di lapangan itu. Nah, ini tidak pantas. Ini menunjukkan bahwasanya akhlaknya sudah tidak baik. Nah, kalau sudah seperti ini jangan dijadikan suami. Ini tanda-tanda yang justru akan berbahaya. Karena akhlaknya sudah rusak, akhlaknya tidak baik, maka ke depan pun dalam rumah tangga itu pasti akan timbul banyak permasalahan. Ibu, itu 10 pertama landasan kita dalam memilih suami dan 10 ciri laki-laki yang tidak pantas untuk dijadikan suami. Sebetulnya masih banyak karena waktu kita terbatas Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini. Mungkin ada waktu 5 menit sampai 10 menit saya kasih kesempatan untuk bertanya ataupun ingin dimusyawarahkan. Silakan. Ibu, barangkali yang ada yang bertanya. Cukup ya? Ada ya? Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga kita semua. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat, mampu diamalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan senantiasa meridhoi setiap aktivitas dan amal-amal soleh yang kita kerjakan, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Namun sebelum itu kita berdoa Bu ya. Kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa mubarakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dhammir a'daka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.